Baik. Silakan Bapak Abdul Salam. Malik. Bapak Abdul Malik tadi sudah open kamera, mungkin ada yang disampaikan untuk memperkenalkan diri. Oke, bagaimana Pak? Dr. Pang Ailing sudah bergabung, Pak Muslim? Apakah Ya, kita Dr. bisa Pang mulai aja? sudah Bagaimana, Dr. bergabung. Agus? Kita menunggu seorang lagi, Dr. Abbas. Oke. Dr. Abbas, Abbas pun sudah bergabung. Ya, sudah. Ya, nih. Oke. Neneng, kita Dr. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kita Muslim. apa dulu? Buka kameranya untuk foto di awal, karena nanti kalau sudah terakhir sudah banyak yang sudah bubar. Ya, jadi di awal buka. Bapak Ibu sudah dapat instruksi kita untuk membuka kamera. Mungkin saya minta Dede untuk ini memandu. Bapak Ibu tolong dibuka kameranya dulu. Izin Bapak Ibu. Boleh, untuk slide pertama. Senyum Bapak Ibu, 3, 2, 1. Satu lagi, slide kedua, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Silakan Bu Neneng. Ya, karena pembicara kita sudah hadir, saya akan memulai kegiatan kita pada hari ini. Di bulan ikan, salam sapa saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, terutama rahmat umur ya, nikmat umur kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita sampai pada sesi ketiga fine tuning yang merupakan rangkaian dari World Class Professor. Adapun untuk hari ini kita memiliki tema tentang style ya, style penulisan jurnal yang bagus, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan ada beberapa pemateri yang akan menyampaikan pembahasan terkait dengan topik kita pada hari ini. Dan yang paling penting nanti juga akan ada sesi yang diberikan untuk Bapak Ibu ya yang ingin jurnalnya diberikan masukan begitu ya oleh para pemateri kita. Dan yang pastinya sebelum kita masuk kepada acara inti, saya ingin memberikan kesempatan kepada Assof Profesor Dr. Agus Arsad untuk memberikan sambutan. Silakan kepada Bapak. Terima kasih banyak Bu Neneng, Bu Moderator hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera pada semua yang hadir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Moderator, Bu Neneng. Ucapkan terima kasih banyak juga kepada koordinator Pak Dekan, Associate Professor Dr. Muslim, insyaAllah menjemput saya sebagai salah satu ahli di dalam ataupun ahli di dalam WCP World Class Professor, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada narasumber yang kita jemput khas dari UTM, Associate Professor Dr. Muhammad Abbas Zaini. Beliau adalah pakar dalam bidang chemical engineering. Begitu juga Dr. Pang Ailing, pakar dalam bidang polymer engineering, dan mudah-mudahan mereka berdua akan memberikan sedikit masukan untuk kita bagaimana menulis, mempunyai penerbitan yang berkualiti yang boleh diterbitkan di dalam Q1 ataupun Q2 ranking. Jadi alhamdulillah ini adalah
sudah masuk kepada program yang ketiga dalam fine tuning lah. Program yang ketiga fine tuning, dan insya-Allah mudah-mudahan kepada yang sudah biasa mengikuti program ini, kita ada topik-topik ataupun tema-tema yang dipilih khusus begitu, berjalan daripada awal sampai habis. Jadi diharapkan bapa-bapa, ibu-ibu yang sempat menghadiri yang kedua itu akan terus setia bersama dengan kami di akhir waktu. Di akhir nanti akan kita melihat bahawa keseluruhan di mana paper-paper, kalau inginkan paper-paper ataupun yang disediakan untuk kami komen, insya-Allah serahkan pada kami. Dan hari ini kita ada 2 paper yang akan kita komen secara terperinci, sebab style topik yang dipilih pada hari ini ada berkaitan dengan style dan juga berkaitan dengan references. Jadi kedua topik ini walaupun nampak seolah-olahnya tidak begitu berat untuk penulisan, tetapi dia akan memberikan kesan besar ke atas penolakan atau rejection di awal oleh editor. Jadi saya berbincang dengan beberapa kawan-kawan, teman-teman yang ada di sini, bahawa topik ini dipilih khusus supaya kita boleh dapat mempunyai pandangan yang umum, bagaimana penulisan yang teratur, sistematik dan seterusnya, kita boleh bersedia untuk dihantar. Yang penting sekarang ini adalah sampai kepada tahap paper itu sudah boleh direview oleh reviewer. Jadi kalau paper itu kualitinya atau penyediaannya tidak begitu berkualiti, ia sudah mendapat penolakan dari awal, jadi kekecewaan akan menghantui ataupun yang berada dalam perasaan masing-masing. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ini adalah salah satu program yang membantu satu sama lain. Maksudnya kami ini ingin membantu kawan-kawan, teman-teman, dosen-dosen yang ada di seluruh Indonesia juga di Malaysia yang sama-sama untuk kita bangunlah untuk menulis dalam mendapatkan satu penulisan yang berkualiti tinggi. Apatah lagi hasil-hasil ini bukan hasil untuk diri kita sendiri, tetapi lebih kita kongsikan kepada orang lain dan juga di site dan juga untuk kenaikan pangkat kepada dosen-dosen dan seterusnya lain-lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu jadi saya ucapkan terima kasih lagi bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan Dr. Muslim, bersama-sama dengan pihak-pihak UIR, dan saya juga bersama dengan narasumber untuk menerima, berkongsi dan seterusnya, sama-sama kita mendapat kebaikan daripada pertemuan pada petang ini. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Bu Moderator, Bu Neneng. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Agus Ansar. Untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Dr. Engineering Muslim untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita pada hari ini bisa bertemu walaupun secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa silaturahim di antara kita. Semoga nantinya dengan adanya pertemuan ini kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat, sharing-sharing dari narasumber yang sangat bagus, dari ketiganya dari UTM, mudah-mudahan nanti pengalaman dari Dr. Agus, Dr. Pang, dan Dr. Abbas ini bisa menjadi dorongan bagi kita, motivasi bagi kita untuk terus menulis dan belajar. Program ini merupakan program dari Kemenristek Dikti yang saya dapatkan dengan mitranya Dr. Agus Arsad dari UTM. Saya lihat program ini sangat bermanfaat bagi kita di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan jabatan fungsional, di mana salah satu poin yang paling penting itu adalah poin terkait dengan penelitian OA. Maaf Pak, suaranya Pak Muslim tolong di Sudah ya? Jelas ya? Oke, jadi saya berharap nantinya pertemuan kita ini masih ada 3 kali lagi, Dr. Agus. Hari ini pertemuan ketiga dalam jadwal tanggal 28, arti 2 hari lagi.
hari Kamis, pertemuan keempat. Tetapi nanti kalau memang mau kita reschedule, bisa saja kita akan tetap infokan ke Bapak Ibu semuanya. Ya, apakah tetap tanggal 28 atau nanti kita reschedule. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengusulkan apa yang mau dibahas di dalam 3 kali pertemuan nantinya, silakan diusulkan ke kami secepatnya. Ya Dok ya, mudah-mudahan nanti kita bisa support. Ya, kalau ada request dari Bapak Ibu, topik apa yang mau kita bahas. Walaupun kami sudah punya bahan yang akan dibahas, karena dalam 3 kali pertemuan nanti harapannya 2 paper dari tim Dr. Agus ya, yang akan kita floorkan, yang akan kita buka. Karena dari pihak kami, dari UIR itu sudah ada 2 paper saya dan paper Bu Noviarita. Kemudian ada satu lagi paper yang dikirim ke panitia untuk dibahas dalam pertemuan ini nantinya. Jadi kita masih membuka ruang bagi Bapak Ibu dari kampus lain jika ada topik yang mau diusulkan atau paper yang mau direview oleh narasumber kita ini. Kemudian karena ini adalah program pemerintah, setiap tahun diadakan, ini tahun pertama, tahun depan akan insya Allah ada lagi. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti program ini, saya insya Allah bersedia membantu. Karena dengan pengalaman saya dengan Dr. Agus, saya bisa sharingkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mendapat program World Class Professor ini, mendapat pendanaan dari pemerintah Indonesia. Mulai dari narasumber, saya sendiri sebagai peserta kegiatan ini di dalam World Class Program ini, itu ada biaya yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Ya, jadi Dr. Agus sendiri sebagai mitra saya, ada dana dari pemerintah langsung yang dikirim ke beliau. Saya mengelola dana itu, ya kawan-kawan narasumber, Dr. Pang, Dr. Abbas, Prof. Sarul, dan Dr. Efizal, itu juga ada disediakan dananya oleh pemerintah Indonesia. Tetapi outputnya itu yang wajib kita Dok ya. Saya sudah mereportkan satu paper kita Dr. Agus yang ditulis bersama-sama dengan Prof. Sahrul itu kan masuk dalam proposal kita di awal. Ya, itu sudah saya reportkan satu paper. Kemudian mudah-mudahan satu paper atau 2 paper lagi ini statusnya under review, sehingga nanti kita akan dapat lagi tambahan dana dari pemerintah Indonesia terkait dengan paper yang sudah di under review tersebut. Itu menjadi reward bagi tim. Nantinya tentu akan dalam hal ini Dr. Agus yang akan mewakili dari pihak UiTM yang berkoordinasi dengan saya nanti terkait dana-dana itu. Kalau saya dana itu suka kita buat paper yang baru Dok. Ada dana lagi kita buat paper yang baru untuk kawan-kawan di UiTM dan di UIR ini, supaya kita dapat benefit yang lebih banyak ya selain dari dana dari pemerintah tersebut. Itu saja dari saya. Bu Novia mungkin sudah tidak sabar menunggu papernya dibahas. Juga satu lagi ada paper yang lain. Mudah-mudahan paper Bu Noviarita bisa masuk dalam program ini, Bu Noviarita, dan statusnya under review, Bu Noviarita. Itu juga bisa menjadi report nantinya dari kegiatan ini. Ya, sekali lagi terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu semua. Terus ingin belajar. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut sampai series terakhir, series ke-6. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengupgrade terus terkait dengan paper-paper yang kita miliki saat ini. Terima kasih Dr. Agus. Dr. Pang, Dr. Abbas, ya mungkin nanti akan menyusul Profesor Sahrul dan Dr. Efizal yang sekarang masih di luar negeri, ya di Amerika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya boleh Pak? Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya salah satu peserta yang tadi saya sudah memperkenalkan, saya Ibu Leni. Saya mohon maaf saya off kamera. Jadi sebenarnya saya sangat antusias sekali Pak sama program yang sudah dikerjakan selama ini. Cuman permasalahannya apakah saya bisa? Karena saya kan dari bidang psikologi bukan dari bidang teknik gitu. Kalaupun iya, saya mohon izin bantuannya dan arahannya bagaimana. Satu, yang kedua berkaitan dengan rangkaian program
World Professor ini ya, kalau misalnya di tanggal 28, apakah tidak terlalu buru-buru karena saya, baru mau mencoba mempersiapkan, paper saya yang mungkin, berbeda dengan yang sudah pernah dikaji ini masalah teknik karena itu penelitian saya itu rencana saya ambil mau sedikit dari disertasi saya itu mengenai tentang, ini kalau di Malaysia itu Pak Agus namanya Mak Rempet, Oh, geng motor, heeh, tapi di Provinsi Riau. Di situ berkaitan dengan parenting-nya, oh, oke. parenting dan, social identity. Jadi Hmm, memang sebenarnya kalau orang teknik lihat, kok penelitian sosial ini aneh ya gitu ya. Karena hmm, memang, berkaitan dengan kenakalan remaja, tapi dari hasil riset riset sebelumnya ternyata keberhasilan, seluruh umat manusia khususnya, itu memang tidak lepas dari parenting kita orang tua, pola asuh, dan bagaimana anak itu, menjelmakan sosial identity-nya ketika dia mencari jati dirinya. Nah, jadi itu memang sebenarnya kalau memang itu menjadi suatu program pemerintah, sebenarnya itu sangat bagus sekali kalau memang ada yang membantu, karena kita tidak bisa pungkiri kenakalan itu semakin banyak. Nah, kedua kemudian, permasalahan sosial lainnya, pemakaian media sosial mungkin. Media sosial itu berkaitan dengan hasil penelitian, doktor profesor yang di UI, ternyata anak yang dari kecil menggunakan gadget, itu akan merusak neuron saraf di depan, kepala otaknya sehingga itu lebih jahat daripada kecanduan narkoba. Jadi ibarat kontrol diri, si anak itu tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi kalau diibaratkan, mobil ya, mobil itu tuh melaju terus, di depan itu ada bahaya, kita akan, tabrakan, tapi kita nggak bisa ngerem. Jadi rem itu dipijak dia los aja, akhirnya nabrak, dan itu yang terjadi dari hasil penelitian itu terjadi pada anak-anak yang remaja kita alami sekarang ini. Jadi makanya mereka lebih tantrum, lebih marah, dibanding anak-anak zaman kita dahulunya ya Pak Agus ya atau Pak Muslim. Jadi bagaimana saya mau nanya pendapat nih seandainya, saya meminta, bantuan atau arahan dari teman-teman yang mungkin, bisa membantu dalam bidang bidang psikologi karena saya pikir bidang psikologi itu lebih mudah ya dibanding bidang teknik ya yang agak rumit. Mungkin itu saran saya dan saya mencoba untuk menyusun draft secepatnya, minta juga untuk dinilai karena kalau memang ke jurnal internasional, tidak saya pungkiri Pak Agus, penelitian-penelitian saya itu memang selalu diminta karena berkaitan dengan indigenis ya, masalah kayak mungkin di Malaysia itu mak rempet. Jadi tiap wilayah itu mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga memang kalau jurnal-jurnal Amerika tuh cenderung malah meminta sebenarnya. Cuma saya tidak mau, menyusun kok jelek-jelek banget gitu. Jadi alhamdulillah saya berapa kali sudah tembus Scopus gitu. Jadi hanya dengan reviewer yang sebentar langsung alhamdulillah keterima karena mungkin topiknya itu aja sebenarnya. Tapi saya sendiri juga nyusunnya belum bagus-bagus banget. Makanya saya sangat butuh sekali arahan dan bimbingan. Mungkin seperti itu aja mungkin yang sharing pengalaman saya Harus Pak Agus, topik Bu topik apa yang yang unik. lainnya pembicara. Baik, terima kasih Ibu Leni. Mungkin Bapak Muslim silakan. Sama-sama Mbak Nenek. Ya, silakan Pak. Dalam fine tuning ini kita tidak membatasi apakah bidang engineering atau bidang sosial Bu ya. Karena nanti bisa saja kalau draftnya sudah ada, Dr. Agus dan kawan-kawan, kita bisa melihat secara garis besar. Nah, jadi memang tidak sampai ke detail-detailnya karena bukan bidang kami, tetapi kan bisa dilihat nanti apakah seperti judul yang hari ini kita bahas, referensinya, apakah sudah layak atau belum untuk disubmit gitu ya. Jadi seperti pertemuan sebelumnya, walaupun bukan bidang chemical, bukan bidang petroleum, Dr. Agus dan kawan-kawan masih bisa memberikan pandangan terhadap draft yang sudah dibuat. Seperti itu Bu ya. Oh ya Pak, Apalagi terima bidang kasih psikologi sekali Pak. juga bisa kita apakan.
Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Oke, Terima kasih, silakan, Pak. silakan Bu Neneng. Ya. Baik, sekedar gambaran bagi Bapak Ibu yang ingin memasukkan jurnal, yang jurnal masuk ke kita panitia ya ke admin itu tidak semuanya bidang teknik gitu. Seperti ini ada contoh saya sampaikan, ini ada terkait tentang efek drought ini ya, efek drought pada aliran sungai begitu ya. Kemudian ada juga tentang pedestrian. Jadi jurnalnya itu ataupun itu tidak terbatas harus di bidang petroleum ataupun teknik seperti itu. Dan tentunya kalau tidak sesuai dengan keahlian begitu ya dari para pemateri itu akan di review, diberikan masukan secara garis besar begitu ya, mungkin style penulisan judulnya mungkin disarankan yang lebih bagus seperti apa, kemudian bagaimana dengan introduksinya, kayak kira seperti itu ya. Bapak Agus Asad atau Profesor Agus Asad ya, kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu jangan ragu jika ingin submit ya untuk memasukkan papernya ataupun ini draftnya untuk diberikan masukan oleh para pemateri kita. Nah, ini terkait tanggal tadi mungkin tanggal 28 kata ada peserta kata Bu Leni mungkin terlalu cepat, mungkin silakan Pak Muslim untuk tanggapannya sebelum saya. Nanti kami diskusikan lagi dengan Dr. Agus sebagai mitra saya, Bu ya. Apakah tanggal 28 atau ada reschedule, nanti kami diskusikan. Karena nomor Bapak Ibu sudah tersave di panitia, jadi nanti kami bisa menginformasikan langsung kalau ada perubahan atau tidaknya. Itu saja, Ya, Bu Neneng ya. terima kasih Pak Baik, Muslim. terima kasih. Baik, silakan ini ya Ibu Leni jangan ragu untuk mensubmit nanti ya begitu sudah selesai begitu ya papernya. Baik, kita akan masuk kepada acara kita untuk fine tuning sesi ketiga dengan tema Style of Writing and Reference Selection. Mungkin untuk kesempatan pertama saya memberikan kesempatan kepada Dr. Pang Ailing untuk menyampaikan materinya. Silahkan kepada Dr. Pang. Oh ya, terima kasih Bu Neni. Untuk yang style of writing and referencing, biasanya kalau saya tak pasti untuk yang lain, tapi untuk saya buat manually. Secara manually saya akan update every reference yang saya dah refer untuk buat paper. Tapi untuk yang lain, maybe dia orang boleh guna certain software such as EndNote, Mendeley, this kind of software. Tapi for my case, I prefer one by one and manually. Sebab dia akan, bagi saya dia akan lebih mengurangkan kesilapan. Daripada kita sometimes seperti EndNote, kita kena cari paper tu kena available dalam PDF, lepas tu kita kena letak dalam satu folder. Katakan certain reference yang kita terlupa ke tak termasuk, then dia akan mistake. So saya prefer to do it manually. So kalau untuk yang ke detail pasal software, saya tak go through detail tu sebab saya memang tak belajar dengan sangat detail. Jadi saya bagi chance kepada Dr. Agus atau Dr. Abbas untuk go further about software kalau diorang ada information. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Pang Ailing. Mungkin kita seperti yang dikatakan oleh Dr. Pang, mungkin ada yang lebih pakar begitu ya untuk menyampaikan begitu ya terkait tentang style of writing and reference selection. Untuk itu saya mempersilakan kepada Profesor Abbas Ahmad untuk menyampaikan ini ya materinya kepada kita semua. Silakan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Sebentar saya sharekan share content sebentar.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali terima kasih Bu Moderator, teman-teman dari UIF dan sekitar Indonesia semuanya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Tajuk yang diberikan pada kita pada petang ni adalah style of writing. Untuk style of writing ni, apa yang saya akan kongsikan pada petang ni adalah bagaimana kita membincangkan ataupun mengulas, membahaskan result yang kita ada, keputusan yang kita ada, bagaimana kita membahaskannya. Kalau dilihat slide ni mungkin saya telah kongsikan pada pertemuan pertama kita di mana kita membincangkan tentang kepentingan publication. Yang mana pada masa ketika itu kita ada Dr. Efiza, Dr. Agus, Bapak Dr. Muslim. Dan apa yang saya akan tekankan pada petang ini adalah berkenaan bagaimana kita membahaskan result kita. Contoh yang sederhana yang saya kongsikan pada teman-teman sekalian adalah satu result berkenaan dengan basically result ni adalah berkenaan dengan filtration. Kita memang biasa dengan filtration, water filtration, penapis air untuk rawatan air limbah misalnya. Rawatan air yang tercemar kita menggunakan penapis air. Dan dalam konteks kajian saya menggunakan arang aktif atau kita panggil activated carbon. Arang aktif ni kita hasilkan CVD makmal dengan menggunakan bahan-bahan sisa, contohnya seperti kayu-kayu yang tidak terpakai, palm kernel shell, coconut shell, dan apa sejenis bahan sisa yang mengandungi kandungan karbon yang tinggi kita boleh olah untuk menjadikan activated carbon. Jadi kajian ini adalah kajian yang saya lakukan semasa di Jepang pada tahun 2010 menggunakan sampel yang kita kenal sebagai cattle manure compost. Cattle manure compost ni kalau dalam bahasa Melayu ni kita panggil najis lembu, kan, najis lembu. Tapi kita tidak menggunakan najis lembu yang asli. Najis lembu yang digunakan untuk menghasilkan arang aktif ni adalah najis lembu yang telah melalui satu proses yang kita panggil anaerobic digestion. Okey. Dan hasil daripada aerobic digestion ini adalah kompos. Dan kita menggunakan kompos tersebut untuk mengolahkannya menjadi arang tak aktif. Dan setelah menjadi arang tak aktif, kita gunakannya untuk merawat air yang tercemar. Dalam konteks kajian ini kita menggunakannya untuk merawat heavy metals, logam-logam berat yang ada dalam air, contohnya copper dan lead. Dan paparan result yang saya tunjukkan di dalam skrin sekarang adalah untuk copper removal. Bagaimana kita merawat air yang tercemar dengan copper menggunakan arang aktif yang saya hasilkan di makmal. Untuk menghasilkan arang aktif ni kita menggunakan zinc chloride, sejenis ejen kimia. Yang mana ejen kimia ni kita varykan dia punya ratio dia antara 0 sehingga 2. Okey, 0 sehingga 2. Dan apa yang kita dapat lihat daripada skrin ni, ZZ0 ni adalah merujuk kepada ratio 0. Maksudnya cattle manure compost tu kita sekadar bakar dalam belau pada suhu tertentu dan hasilnya adalah arang. Okey. Dan ZZ1 adalah arang yang ratio 1 dan 1 kepada 1. Maksudnya satu bahagian zinc chloride, satu lagi bahagian adalah kompos. Dan kita masuk dalam belau dan hasilnya adalah activated carbon dengan CZ dengan ratio 1. Begitu juga dengan ratio yang kedua. Dan dalam kajian ini kita menggunakan F400 sebagai comparison. Okay, sebagai perbandingan. Bagaimana kita nak melihat keupayaan arang aktif yang kita hasilkan berbanding dengan arang aktif yang konvensional, yang komersial. Tajuk ni sengaja saya persembahkan pada petang ini sebab ianya agak general, santai dan saya rasa kalian semua mungkin mudah memahaminya. Okey, sebab dia melibatkan rawatan air yang tercemar, rawatan air limbah. Jadi kalau kita lihat graf ni, dia ada, katakan ini adalah keputusan yang kita dapat. Bagaimana kita nak mengolah, membahaskan keputusan ini. Kalau kita lihat, kita ada performance untuk CZ0 yang ada segi 4 ni. Okay. Ini adalah result dia. CZ2 dengan yang bulat ni. Okay. CZ1 yang bulat, CZ2 segi 3 dan F400 ni adalah yang berbentuk diamond.
Okey, katakan ini adalah result yang kita peroleh daripada makmal. Sekarang ni kita hendak membahaskannya. Bagaimana kita hendak membahaskannya? Inilah tajuk yang kita berikan pada petang ni kan. Bagaimana kita hendak membahaskan style of writing. Jadi kalau teman-teman Bapa Ibu masih ingat di pertemuan pertama kita, saya terangkan bagaimana kita membahagikan penulisan kita kepada satu struktur seperti mana penulisan esei. Okey, seperti mana penulisan esei. Yang ini juga terpakai untuk social science. Tidak semestinya dalam konteks engineering dan technical. Social science pun boleh menggunakan teknik yang sama. Jadi kita gunakan cara penulisan esei. Dalam penulisan esei, kita akan bahagikan pada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama adalah pengenalan. Okey, bahagian yang pertama adalah pengenalan. Bahagian yang kedua adalah isi kandungan. Dan bahagian yang ketiga adalah kesimpulan. Maksudnya dalam satu paragraf, dalam satu perenggan untuk penulisan, mestilah mengandungi ketiga-tiga elemen ini. Pengenalan, isi kandungan dan juga kesimpulan. Okey, sekarang kita nak gunakan kaedah tersebut untuk membahaskan result yang kita telah perolehi. Okey, katakan adalah result kita. So, apakah pengenalan dia? Pengenalan mungkin kita boleh memperkenalkan graf ini. Contohnya seperti ini. Katakan ini adalah figure 1. Saya boleh katakan figure 1 shows the performance of zinc chloride activated carbons for copper removal. Full stop. Cukup sekat itu untuk pengenalan. Tidak perlu lebih, tidak perlu kurang. Jadi kita telah memperolehi satu ayat. Jadi apakah ayat yang keduanya? Kita dah ada pengenalan. Sekarang ni kita beri kepada isi. Sekarang ni untuk isi kita boleh gunakan describe dan satu adalah description. Kita nak describe apa yang kita nampak, apa yang nyata, apa yang tersurat. Satu lagi adalah apa yang tersirat. Apa yang kita nampak sekarang ni, apa yang tersurat adalah CZ2 ni memperoleh performance dia lebih tinggi daripada activated carbon yang lain. Okey. So kita boleh katakan CZ2 shows a greater performance for copper removal compared to other activated carbons. Titik. So kita dah ada dua ayat. Apa yang kita nampak, apa yang tersurat. Okey, selain daripada itu apa yang kita nampak dekat sini? Apa yang tersurat? Yang tersurat yang kedua, yang jelas yang kita nampak adalah yang berbentuk diamond dan bulat ni dia punya performance dia comparable. Okey, ayat yang seterusnya yang kita boleh nyatakan untuk membahas graf ni adalah CZ1 and F100 shows comparable performance of copper removal. Titik. So sekarang ni kita dah ada beberapa ayat. Sudah ada 1, 2, 3 ayat. Selain daripada itu, apa yang lagi kita boleh nyatakan dekat sini? Kalau kita perhatikan secara garis kasar katakan, untuk keempat activated carbon ni, kalau kita perhatikan untuk yang CZ0 ni, walaupun ia berada di bawah, apakah sudah pernah mengalami yang itu akan seperti bagaimana gitu, atau pada concentration yang rendah, performance dia sebenarnya melangkaui ketiga absorban yang lain, ketiga activated carbon yang lain. Jadi kita boleh katakan ayat yang seterusnya untuk CZ0, although CZ0 displays a poor performance compared to the other absorbents or the other activated carbons, however, the absorption at lower concentration is much higher compared to the other activated carbons. Okey, sekarang ni kita dah nyatakan ke semua elemen yang kita nampak dekat graf ni, iaitu apa yang tersurat. Lepas tu kita akan pergi kepada apa yang tersirat. So apa yang tersirat hendaklah menghuraikan, membahaskan kenapa benda tu berlaku. Why it happened. Contohnya, kalau yang pertama tadi kita katakan CZ2 shows a greater performance.
Jadi seterusnya persoalannya kenapa CZ itu menunjukkan performance yang lebih tinggi berbanding dengan yang lain. Persoalan yang pertama, kita boleh menjawab persoalan ini melalui prior knowledge ataupun karakteristik yang kita telah jalankan. Okey. Kalau dalam social science mungkin dari sudut tinjauan-tinjauan yang telah dijalankan. Daripada situ kita boleh menghuraikan apakah maksud sebenarnya graf yang kita perolehi, graf yang kita dapat ini kan. Melalui karakteristik yang kita lakukan. Contohnya setelah menjalankan penelitian terhadap aktiviti karbon ini, kita dapati CZ2 ni mempunyai surface area yang lebih tinggi. Dan kita boleh nyatakan dalam ayat yang seterusnya, dalam isian tersirat, CZ2 demonstrates a better performance because of a greater specific surface. Okey. Cukup setakat itu, tak perlu lebih. Kita just menghuraikan kenapa ini berlaku. Kemudian untuk huraian selanjutnya, kalau kita nak tambah, kita boleh katakan a greater specific surface promotes better interaction probabilities between the activated carbon surface and also the copper molecules. Maksudnya ada perkaitan antara surface area activated carbon tersebut dengan molekul copper yang ada ataupun ion copper yang ada di dalam air, yang menyebabkan penjerapan proses pemisahan ataupun penjerapan copper ni lagi tinggi berbanding dengan activated carbon yang lain. So bagaimana pula dengan yang F400 dengan CZ0? Kenapa performance sama? Ya, yang ini mungkin kita boleh rujuk kepada karakteristik yang lain kan, karakteristik yang untuk kedua-dua activated carbon ni. Dan kita dapati porosity kedua-duanya lebih kurang sama. Jadi kita boleh gunakan maklumat tersebut untuk membahas kenapa kedua-dua activated carbon ini memberikan performance yang sama. Begitu juga dengan yang activated carbon yang keempat ni. Kita tahu daripada apa yang kita nampak, CZ0 performance dia rendah. Tapi pada concentration yang rendah dekat sini, performance dia tinggi. Jadi persoalannya, kenapa? Kenapa itu berlaku kan? So kita nak tahu. Jadi melalui karakteristik yang kita buat, kita dapati antara keempat-empat activated carbon ni, CZ0 walaupun surface area dia rendah, tapi komposisi functional groups ataupun kumpulan berfungsi permukaan untuk activated carbon ni lebih tinggi berbanding dengan yang lain. Jadi dari situ kita boleh nyatakan, although CZ0 displays a poor removal, a greater intensity at lower concentration is due to the rich functional groups. Jadi daripada situ kita dapat kerangkumkan daripada introduction sehingga ke isi kandungan. Dan untuk penutup, kita boleh katakan for this activated carbons, jadi kita sekarang ni telah sampai ke ayat yang penutup untuk satu paragraf yang lengkap untuk rajah ini. Jadi kita boleh katakan activated carbons from zinc chloride can display a high removal of copper and exhibit similar performance with commercial activated carbon, and it can be used for wastewater treatment, for example lah kan, sebagai contoh. Right. Jadi ini adalah sedikit lebih kurang bagaimana kita menghuraikan ataupun membahaskan sesuatu keputusan daripada satu graf yang kita perolehi. Jadi kita dapat satu perenggan, dan daripada satu perenggan tu kita boleh bahagikan dia kepada tadi introduction bahagian atas, isi kandungan dan akhirnya penutup. Jadi saya rasa setakat itu dulu, Bu Moderator. Mungkin ada masukan lain daripada narasumber yang seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Abbas Ahmad dan Dr. Pang Ai-Ling. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas paper yang telah masuk, yang telah
yang telah dikoreksi begitu ya oleh para pemateri. Kita masih dengan paper yang terakhir dari Ibu Novia Rita. Masih ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh para pemateri. Baik kepada Ibu Novia Rita, kepada pemateri mungkin bisa dimulai. Mungkin kita mulai dari Dr. Pang Ailing ya untuk melanjutkan begitu ya paper Ibu Novia Rita yang belum selesai pada pertemuan yang lalu. Nanti setelah ini kita akan bahas paper peserta yang lain. Baik, silahkan Ibu Pak Dr. Ya, terima kasih Ibu Nini. Papernya di-share-kan juga Bu Neneng. Paper Bu Novia Rita di-share aja. Dr. Pang yang share atau dari saya atau dari Bu Tia? Bu Tia. Kebetulan revisinya sudah saya kirim ke link Bu Neneng. Ke link. Okay. Iya, atau minta Dedek yang tampilin. Boleh tolong apa? Maaf, saya rasa saya share screen untuk Oke. data lagi. Better, ya Izinkan silakan. saya. Untuk yang saya balik kepada yang hari itu kita tidak ada masa untuk lanjutkan, di mana kita berhenti kat metodologi, material and characterization basically, di mana yang hari itu kita stop kat sini, di mana material affordances tu saya tak tahu apakah material dia, sebab before that tak mention, and yang ni juga natrium chloride. Sebenarnya ni kalau nama saintifik dia sodium chloride dan dia perlu diintroduce selepas nama panjang baru introduce abbreviation, bukan sebelum. Dan yang seterusnya figure ni sangat blur dan tak clear. Jadi as suggested by Dr. Abbas, remove figure ni dan better to describe dalam sentences. Dan seterusnya cuba check overall the whole manuscript dia banyak kesalahan dalam comma, dot, then spacing of temperature. Yang ni even small thing but kena take care juga. Benda macam ni. Then ni SI unit untuk mass gram. G saja bukan GR. Dr. Pang, saya nak komen sikit berkaitan dengan metodologi. Untuk metodologi, cuba naik sikit ke atas ni. Sebab kena clear. Metodologi Bu Novia dia tidak dibenarkan begini, cara begini. Macam 1, 2, 3 tidak dibenarkan. Ini juga kalau ada figure, begitu figure kan? Kalau boleh figurnya mesti jelas. Figure begitu tidak akan diterima untuk diambil sebagai figure yang cantik lah. Dan cara penulisan, saya akan komen, kita dah komen sedikit berkaitan dengan isi, tapi sekarang adalah style. Style dulu, lepas tu kita akan lihat ke dipanggil tadi dekat result discussions, dekat subchapter result discussion lah. Tapi dekat metodologi ni, kalau boleh dalam metodologi dia lebih ringkas, tetapi padat. Ringkas dan padat, tidak perlu diceritakan satu persatu apa yang dilakukan di makmal atau di laboratory. Tidak perlu dicerita begitu satu persatu. Kalaupun baru, kalau ia adalah metod yang baru ataupun kaedah yang baru yang dipakai, maka yang itu baru akan diceritakan, tapi mesti di dalam bentuk perenggan, bukannya 1, 2, 3, bukan begitu. Style itu tidak boleh diterima pakai. Sebab saya terima yang sudah diperbetulkan, ya Bu Novia, yang sudah diperbetulkan tadi baru diberikan tadi oleh Pak Muslim, Dr. Muslim. Tapi saya rasa yang itu belum lagi mencapai pada tahap apa yang kita komen yang lepas. Jadi saya rasa perlu dikomen sekali lagi bahawa kaedah penulisan itu belum mencapai apa yang telah kami berikan pandangan semula. Maknanya tidak direspon. Jadi sebenarnya apabila kita terima komen daripada reviewer lah, dia akan komen satu persatu dan kita kena jawab seperti mana yang dia kehendaki.
reviewer ini sentiasa benar, Bu Novia, dia sentiasa Baik, betul. bapa-bapa, ibu-ibu yang lain, reviewer akan sentiasa benar. Walaupun pandangan reviewer ini salah, tapi dia sentiasa benar. Sebab dia akan ada hak untuk menyatakan keputusan sama ada paper kita diterima ataupun tidak kepada editor. Walaupun kita berapa kali, 4-5 kali perbetulkan, tapi dia cakap, oh yang ini tidak sesuai, terus dia boleh, editor terus boleh reject, tolak terus paper itu tidak diterima langsung walaupun sudah berkali-kali pembetulan. Jadi kerana pasti yang ini kita kena ambil pertimbangan secara serius ketika memberikan jawapan. Jadi komen-komen yang diberikan itu harus itulah. Okey, ada komen dari Dr. Aileen, Dr. Pang, silakan. Ya, cuba tengok yang sentence ni. The procedure of compatibility testing procedure. So dia akan macam redundant lah, you repeat benda yang sama. So instead of seperti yang Dr. Agus bagi cadangan tadi, you kena simplify methodology yang you pakai. Saya boleh bagi suggestion, perhaps you can write macam the compatibility testing procedure was carried out according to the method by siapa, or according to ASTM standard berapa. Directly straight to the point that, sebab benda ni bukan method baru kan. Setahu saya benda ni orang dah buat brine preparation, macam mana dia prepare brine solution. Semua ni dah actually, since dah lama dah orang ikut step ni, so you tak perlu lagi explain in details. Sangat-sangat detail dan dia akan rasa macam kita tak interest lah nak baca further until design discussion part. Satu saya nak pesan, apabila kita tulis methodology, dia punya percentage atau peratusan ruang yang akan digunakan di dalam paper kita, selalunya metodologi itu sedikit saja, dalam satu muka surat saja. Metodologi ataupun separuh, kadang-kadang separuh muka surat saja. Yang banyaknya itu adalah result discussions. Tetapi dalam paper yang ini, metodologi itu dia panjang. Jadi orang mungkin tidak akan berminat untuk membaca lebih lanjut sekiranya dilihat bahawa ruang yang digunakan oleh metodologi itu terlalu banyak berbanding dengan result discussion. Orang akan lihat result discussion. Seperti yang Dr. Pang tadi bagi tahu bahawa kalau uji kaji ataupun eksperimen yang dilakukan itu sudah biasa orang buat, kita hanya merujuk. Sudah biasa orang buat, kita hanya merujuk apa yang telah dibuat. Jadi kita bagi tahu bahawa kaedah sebegini telah diterima pakai ataupun telah dipakai oleh si Ahmad di dalam papernya dulu begitulah. Di site lah papernya itu, jadi orang boleh merujuk secara langsung. Ya, begitulah. Ataupun kalau uji kaji tersebut adalah menurut standard, international standard ataupun American standard testing method ataupun Japan standard. Jadi kita terus merujuk Japan standard, nombor standard itu directly secara langsung. Maksudnya tak perlu orang membaca satu persatu. Itu memudahkan, mengurangkan Bu Novia dia punya ruang untuk orang baca dari situ. InsyaAllah mudah-mudahan membantu serba sedikitlah untuk kita mengurangkan dan fokus kepada result discussion. Ya, silakan. Ya, Baik, Dr. Agus. Ya. So yang ini juga please take note yang filtration test, sebab yang kalau tak silap saya result discussion yang ni dia nak determine filtration ratio. So sepatutnya dia bukan filtration test yang you nak observe. Filtration test tu metodologi yang you buat, bukan property yang you nak kaji or you nak find result dia. So saya suggest term ini filtration test tukar kepada filtration ratio. And untuk technical paper, biasanya kita tak perlu writing style dia macam review paper ataupun thesis yang mengatakan the following subsection will show the result and discussion. Padahal sini kita dah memang dalam result and discussion punya section. Straight to the point, apakah result yang you dapat? Apakah yang you observe and apakah trend up and down yang you perlu discuss dengan scientific proof. Seperti table ni yang dicadangkan pada our previous session to combine table 5 dengan 6. Jadi saya dah tengok yang corrected version, still there is a room for improvement di mana unit untuk salinity concentration and polymer concentration you tak perlu mention like repeating. Just mention up
salinity concentration, bracket, ppm, close bracket. Then finish. Ya, sama, ke semua table sama, condition yang sama. And yang ni juga spacing, degree Celsius. Ya, yang ni cuba tengok, yang result ni you discuss the greater addition of polymer concentration, solution, salinity and temperature increase, the polymer will not be compatible. Greater addition tu berapa? Apakah concentration dia? Apakah salinity dia? Apakah value temperature yang you kata greater addition? You perlu bagi tahu secara spesifik because this is your result in discussion part. You tak boleh expect reviewer nak pergi cari balik apakah value ni betul ke dia increase, betul ke dia greater or decrease like that. And take care that the scientific SI unit of the macam density gram per centimeter square gram bukan GR. Ya, yang ni again value, comma, the use of comma and dot. Dan ini satu lagi contoh. Untuk yang you punya result and discussion, ini adalah hasil kajian kamu sendiri, bukan hasil kajian yang Iwan Shah dan Kak Mat. Tapi pada paper you discuss the increase in temperature and decrease in polymer density according to this. Kalau ini ialah result dari Iwan Shah, tak perlu present dalam you punya discussion. Kenapa dia increase, kenapa dia menurun. Tapi you boleh support guna yang paper Iwan Shah ni untuk support you punya increase in temperature because of what? Sebagai support reference. Tapi bukan you bincangkan result dia. Result paper tu. Dan take note juga yang ni durian seed starch should be DSS. And terms yang you pakai, sometimes xanthan gum polymer, sometimes xanthan gum biopolymer. All of the terms should be consistently. Kalau nak guna pakai biopolymer, the whole manuscript biopolymer. Kalau nak guna polymer je pakai. Jangan kejap polymer, kejap biopolymer, nanti confuse. Even though yang memang xanthan gum ni tergolong dalam biopolymer. Just pakai satu je. Yang kebanyakannya error kan. Although simple but kena take note. Macam ni, cuba tengok yang figure caption. Directly figure 3, Xg and DSS to polymer concentration. 500 ppm at this. Orang takkan tahu apakah maksud macam ni. Dia tak faham apakah, dia perlu sendiri digest according to your figure. So figure caption you should clearly present it. What is the result about? What is this figure about? What is this graph about? So saya rasa saya suggest to rephrase figure caption. Ya, sama juga reason yang sama, viscosity dia still slightly below commercial xanthan gum. Apakah reason untuk dia lower? Tak di-discuss, just mention dia lower, dia higher. Tapi apakah reason? You tak support. Seperti yang saya kata, you boleh support dengan paper yang macam Iwan Shah. Kalau dia pun observe trend yang sama, cuba tengok apakah reason dia. Kalau reason yang sama, dia boleh dipakai untuk support you punya trend juga. So you boleh pakai similar finding was observed by Iwan Shah, bla bla bla. Macam tu. Yang ni sodium sulfide, I don't know you use this chemical or not. Tapi kalau you pakai chemical ni, you perlu include dalam material. Sebab dalam material saya tak jumpa chemical ni. Okay. Yang ni minor correction that you need to keep in check. Just try Control F dan check seluruh text. Sebab benda ni macam repeat banyak kali dia appear. Untuk figure, kalau boleh figure diletak di bawah sekali selepas paragraf. Elakkan meletak figure sebelum dibincangkan. Before the introduction of figure. Ya. Katakan. Figure perlu diintroduce selepas you memperkenalkan. For example, figure 1 shows that shear rate to apparent viscosity of xanthan gum. Not if. Yang ni kena take care too much.
Ya, dan tak perlu semua capital letter. Saya tak pasti kenapa kebanyakan manuskrip dia menggunakan capital letter kat almost setiap sentence, macam caption, title, or nama. Sebenarnya tak perlu. Itu tak perlu. Dan yang ni juga suggestion saya, masukkan hours ni open bracket kat gelation time instead of repeating writing. And hours also need to use the SI unit H only. Ya, cuba tengok ni. Sini table 8 dan 9, 9 dan 10 dia present hours. Tapi bila ke discussion, first dia tak discuss why with this concentration it takes longer time. Dia tak discusskan reason dia kenapa. Dan satu lagi, kalau you dah discuss in terms of hours, it's better tukar yang ni 382,000 second. It is too complicated to even go through. Just change to the hour. Benda yang sama kena take note. Ya, yang ni yang saya katakan tadi. Iwansha and Kamal suggested this could be happen because of high temperature can result. Inilah contoh yang macam reason kita nak support kita punya trend, kenapa dia meningkat, kenapa dia menurun. Basically paper ni kekurangan reason nak support kita punya result. Dia paper ni masih perlu banyak luangkan masa untuk improve lagi. Ya, cuba tengok sini ya, again repetition. Dr. Novia dia menceritakan finding of New Year 2012 instead of dia punya result. Cuba tengok, the highest pH was this with this. How about you punya finding, you punya research work, berapakah pH dia, berapakah polymer concentration dia. So you tak perlu discuss publication or result dari paper lain. You discuss you sendiri punya result sahaja. And sorry. Yang untuk filtration test, first paragraph, yang ni redundant. Kalau nak masukkan juga masukkan methodology. Tak perlu masukkan result and discussion. Yang lain semua sama. Yang saya punya general comment dalam result and discussion is that too many short paragraph and too many separated figure and common mistake yang sangat-sangat banyak. Error kat spacing, use of capital letter, comma and value, this kind of thing. So suggestion, as Dr. Abbas say, combine those related figure or use only the yang result yang memang nampak sangat improvement yang banyak. Bukan yang improvement seperti 0.5 megapascal. Yang kecil tu just ignore. Ambil result yang bagus and memang show improvement yang drastic. Then you present your result. That will be more better. Like your result and discussion in terms of viscosity and shear rate. Actually dua benda ni dia saling related. So I suggest you boleh combine and discuss without separate it. Sebab kalau refer balik punya discussion, some of the discussion dia overlap to each other between these two testing. You can combine that. Ya, untuk conclusion pula, compatibility test shows 72 sampel. Yang ni kita tak perlu bagi tahu reviewer berapa sampel kita buat untuk testing. Even you just mention compatibility test. Kalau dia saja nak tanya apakah filtration test, berapa sampel you buat, dia make problem for you and this is not the way of writing a conclusion. So you need to again rewrite your conclusion based on your problem statement and objective yang you nak achieve. And sequence of the testing of the result of your testing should be respectively. Katakan you start dengan testing compatibility, then viscosity, then density. So the way you prepare your conclusion also should be like this. The compatibility test shows that blah blah blah.
Then how about the viscosity? Viscosity of DSS is higher than xanthan gum. Ini contoh. Dia perlu respectively so that flow dia adalah smooth. Untuk yang reference as usual, reference yang sangat-sangat outdated or outdated dia pakai. Dan perlu masukkan reference yang lebih berapa daftar pustaka itu misalnya refer kepada reference yang latest and kalau boleh ISI journal. Because sekarang aim kita nak submit Q1 or Q2, but this paper is not yet ready for that. So sebab tengok kan reference kebanyakan dia rujuk kepada maybe journal yang Scopus dalam Indonesia sendiri. A few of that is ISI journal, but perlu increasekan. Dan reference yang seperti Scopus or Proceeding try to take up and replace with the suitable one. Cuba tengok banyak dia punya format. Even format yang some journal dia akan betulkan format, kita boleh tak care. Tapi untuk first impression of the editor, it's better for you to take care of this small thing. Because kalau editor dia happy, sekali lintas dia tengok dia happy, mungkin dia tak go through pun, dia terus hantar ke reviewer. Kalau ada reviewer yang nak review it. Ya, itu saja dari saya untuk kita membiarkan. Thank you so much, Dr. Pang. Baik, mungkin dari Profesor Abbas Ahmad ingin menambahkan sedikit karena mungkin waktu tidak terlalu lama karena kita akan ada satu paper lagi yang akan kita bahas begitu ya. Silakan Pak Abbas Ahmad. Ya baik, Bu Moderator sebentar ya, saya share screen. Ya enggak akan mengambil masa yang lama sebentar. Ya, bisa dilihat screen-nya? Bisa. Ya, ini adalah paper yang saya baru terima, mungkin beberapa jam yang lepas. Mungkin tengah hari tadi. Okay, saya akan membahas sedikit berkenaan dengan paper ini. Saya lihat tajuk ini sudah ditukar, alhamdulillah, bagus. Durian seed starch biopolymer for enhanced oil recovery. So tajuknya efektif, catchy. Seterusnya mungkin di abstract mungkin ada beberapa komen yang perlu saya nyatakan. Sebentar. Kalau di abstract, antara komen yang saya ingin ketengahkan di sini adalah berkenaan dengan pertamanya adalah abbreviation. Kalau lihat di sini abbreviationnya tiba-tiba ada di sini. Sepatutnya abbreviationnya di mana pertama kali ia diperkenalkan perlu letak abbreviation. Contohnya di sini kan, durian seed starch. Kemudian di dalam kurungan DSS. Begitu juga dengan xanthan gum. Okay, tiba-tiba dia ada di sini. Okay. Pertama kali diperkenalkan mungkin di sini. Okay. Results, compare results and xanthan gum polymer. Mungkin di sini boleh letakkan kurungan XG. Kemudian secara keseluruhannya abstract mungkin perlu diperbaiki dari sudut bahasa, daripada sudut bahasa English. Kemudian mungkin ada setengahnya mungkin boleh digabungkan. Instead of kita pisahkan kepada dua ayat, apa kata kita gabungkan menjadi satu ayat supaya ia merangkumi ke semua aspek terhadap keputusan yang dibincangkan. Normally dalam abstract ni, penulisan abstract seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ni, ia sepatutnya adalah rangkuman keseluruhan paper. Yang mana bila kita baca abstract, kita akan memahami apakah yang dibincangkan dalam keseluruhan paper. Ini termasuklah mungkin daripada sudut problem statement, objektif,
key findings. Lepas key findings kena ada outcome seperti yang saya telah uraikan sebelum ni. So ada perbezaan sebenarnya antara output dan outcomes. Output adalah kita punya key findings. Outcomes adalah apa hasil daripada result yang kita peroleh itu. Contohnya dalam konteks ni mungkin kita boleh katakan secara outcomes ya. DSS boleh digunakan sebagai satu biopolymer untuk EOR kan, enhanced oil recovery. Okay. Saya sebenarnya telah mencatatkan tapi tiba-tiba apa yang saya ceritakan tadi telah hilang. Jadi tak apa. Dan seterusnya mungkin kita boleh lihat kepada results. Dari sudut metode saya nampak ada sedikit penambahbaikan. Okay, alhamdulillah di situ. Cuma seperti mana yang telah diperkatakan oleh Dr. Agus tadi, mungkin apa yang kita lihat di kat sini ada poin 1, 2, 3. Sebenarnya apa yang saya lihat struktur asal paper Bu Novia ni adalah seperti laporan makmal. Maksudnya terlalu detail. Maksudnya prosedur tu sehingga kan kalau orang baca prosedur ni orang boleh buat semula. Tapi kita dalam penulisan paper tidak sebegitu. Penulisan paper kita boleh nyatakan secara ringkas saja dan tidak perlu terlalu detail. Ringkas dalam bentuk satu paragraf yang sederhana. Contohnya untuk metodologi brine creation ataupun mungkin kita katakan brine solution preparation kan. Kita boleh katakan brine solution preparation was prepared using sodium chloride. And the desired concentration was produced using a certain amount of sodium chloride dissolved in water. Mungkin setakat itu saja. Dan seterusnya kita boleh nyatakan concentration yang kita hasilkan 5,000, 10,000, 50,000. Okay, secara sederhana cukup setakat itu. Kita tak perlu detail, kita katakan kita timbangkan berat tertentu, masukkan dalam volume air tertentu, tidak perlu sedetail sedemikian. Buat secara sederhana untuk mudah pembaca untuk mengetahui apa yang dilakukan. Cukup sekadar kepekatan yang hendak digunakan, bahan yang digunakan, sodium chloride, dan solution yang digunakan untuk menghasilkan dia punya solvent yang digunakan untuk menghasilkan solution tersebut, iaitu air. Okey, begitu juga dengan yang DSS polymer solution creation ni. Okey, dalam secara sederhana mungkin kita boleh nyatakan kepekatan sahaja yang digunakan untuk menghasilkan. Dan tabel 2 seperti yang telah saya nyatakan dalam pertemuan yang lepas mungkin tidak perlulah. Okay. Mungkin tidak perlu. Cukup sekadar menyatakan kepekatan di dalam teks. Okey, dalam teks dalam bentuk paragraf. Perenggan. Okey, begitu juga dengan density calculation. Tidak perlu terlalu detail. Dan saya lihat seperti mana yang saya telah nyatakan juga dalam pertemuan yang lepas, dalam metode kita boleh bagikan kepada beberapa subtopik yang utama. Kalau dalam material, saya juga dalam bidang material. Basically kita akan bagikan kepada subtopik synthesis, characterization, application. Okay, synthesis, characterization, application. So dalam synthesis ni kita boleh rangkumkan apa yang kita buat dalam synthesis. Kita prepare brine solution, kita prepare sodium chloride solution, kita prepare DSS kan. Semua dalam itu, dalam synthesis, dalam bentuk perenggan. Mungkin satu perenggan penyediaan DSS, satu lagi perenggan penyediaan brine solution. Okay, secara sederhana. Okey, kemudian kita pergi kepada part yang seterusnya iaitu synthesis, characterization. So characterization saya lihat dalam paper ni juga ada menceritakan characterization viscosity kan. Kemudian ada characterization lain macam filtration. So itu boleh dirangkumkan dalam subtopik itu. Dalam bentuk perenggan juga. Satu perenggan, dua perenggan untuk characterization yang berbeza. Dan akhir sekali adalah application. Bagaimana DSS ni digunakan untuk EOR.
Itu secara ringkasnya yang saya nyatakan untuk bahagian metodologi. Kemudian dalam result discussion, saya nampak ada penambahbaikan, ada tabel yang telah digabungkan, bagus di situ. Cuma saya setuju dengan Dr. Pang tadi, mungkin yang ini mungkin boleh diletakkan dalam heading instead of kita nyatakan dalam setiap satu dalam table, dalam entries table. Okey, juga untuk table-table yang seterusnya. Dan saya juga setuju dengan Dr. Pang, keseluruhan untuk bahagian result discussion, penerangan ataupun huraian berkenaan dengan result tu agak terhad. Maksudnya mungkin boleh ditambah baik. Seperti mana penerangan saya berkenaan dengan result tadi pada permulaan pertemuan kita tadi. Kita boleh bahagikan dia kepada introduction, kemudian isi kandungan, seterusnya kesimpulan. Introduction kita introduce graf yang kita nampak. Kalau contohnya graf yang ini, apa yang kita nampak? Kita nampak trend penurunan viscosity berbanding dengan shear rate, kan? Untuk kedua-dua biopolymer pada suhu yang mungkin berbeza. Jadi persoalannya kenapa itu berlaku? Itu perlu dijawab. Pertama sekali kita nampak secara nyata apa yang kita lihat, trend penurunan. Secara tersiratnya kenapa ia berlaku? Itu adalah huraian dia. Perkataan persoalan tadi why tadi itu, huraian kepada huraian kepada keputusan yang kita buat ini. Jadi dari sudut itu saya nampak ada kekurangan, walaupun ada setengah grafnya ada huraian memang bagus, tapi secara keseluruhan ada nampak kekurangan di situ sedikit. Saya rasa setakat itu saja Ibu Moderator, mungkin kita boleh ke manuskrip yang seterusnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Dr. Abbas. Saya harap Bu Novia sangat dapat banyak masukan untuk bisa jurnalnya tentu lebih baik dan sangat berkualitas begitu ya. Semoga ya Ibu Fia ya. Baik. Untuk selanjutnya kita ada paper yang kedua. Paper ini sudah masuk dari yang pertemuan sesi ke ini ya, fine tuning sesi sebelumnya. Itu dari Bapak Edward. Bapak Edward, silakan mungkin di open mic dan kameranya karena paper Bapak akan segera dibahas begitu ya oleh para pemateri kita pada hari ini. Apakah setiap pemateri sudah memegang draftnya atau bagaimana atau sekitar dari sudah. Silakan. Mungkin untuk kesempatan pertama kembali kepada Ibu Dr. Pang Ailing, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Nini. Izinkan saya share screen. Ya, basically sebab saya bukan seperti ini, tapi I try my best untuk bagi komen yang sedikit. Ya, simple thing, kita ke extract. Saya tak rujuk kepada title. Hopefully Dr. Abbas akan komen on this later on. So kita move kepada abstract di mana cuba tengok yang safety factor ni. Actually after saya go through the paper ni, saya dapati safety factor dah di-introduce dekat result and discussion sebagai SF abbreviation. So saya suggest you introduce sekali di abstract and sekali sahaja di permulaan introduction. Lepas tu the whole manuscript guna abbreviation SF saja untuk safety factor. Sebab untuk paper ni dia memang membincangkan safety factor dan itulah result yang dia observe. Lagi satu untuk yang pure water ni, sometimes dia introduce sebagai tanpa space, sometimes space. So basically try to make it consistent throughout the text, and CPT also abbreviation untuk ni perlu diperkenalkan sebelum digunakan. At least sekali di abstract dan sekali di introduction kalau digunakan berulang-ulang kali. Sama seperti finite element method di mana result and discussion author perkenalkan FEM tanpa introduction of the name. Jadi di abstract perlu diperkenalkan abbreviation dia juga. Yang ini sama juga. Okay,
Lagi satu pasal figure. Let's say figure 1A, figure 1B. Cuba tengok yang ni figure dia spelling secara full. Tapi yang figure kita nampak kat sini FIG dot 1. Kalau ini adalah mengikuti format paper yang kita nak submit, so saya suggest untuk yang kat sini kita letak juga FIG dot 1 dot macam tu. Dia akan, so manuscript you akan tally. Bila orang refer figure 1, dia akan terus tally dengan tu. Sama juga seperti figure 2, just finalize it, decide mana satu format yang you nak pakai. So pakai hanya satu format untuk keseluruhan teks. Dan ini untuk suggestion saya, figure 1, saya suggest combinekan figure A and B. Tak perlu terangkan A before landslide B, tapi kat figure caption kita introduce. For example macam ni, figure 1, the condition of Ambunda Road section with A before landslide and B after landslide. So yang A, B ni cuma masukkan guna ke apa software ke Paint ke apa lagi software yang boleh kita masukkan label A and B kat sini je. Yeah, I think that will be good instead of like satu figure dan A, satu figure dan yang sini kesilapan juga, ini sepatutnya B. Jadi try to combine it and then A and B put in the figure caption. Kita explain kat figure caption. Itu suggestion saya. Yang ni sama juga, try to make decide which format you want to use. Then pakai only satu saja format. Untuk yang ni, analisis dia. Saya dapati information ni dia repeat dekat result and discussion. Cuba tengok sini. Dia adalah repetition. So ini adalah tidak perlu, you boleh remove all the part. Tapi be alert kat dia punya unit. Superscribe or subscribe tu kita kena alert. Itu mistake yang kita boleh avoid. Jadi ini repetitive, disuggest untuk remove. Okay. Saya tak pasti ini kan format dia double kan, bukan yang single punya column. So mungkinkah figure ni boleh buat lebih like jelas kalau boleh. Kalau tak boleh dia punya format memang macam ni, itu terpaksa sebab kalau boleh kita boleh nampakkan lebih jelas figure dia. Means more interesting. Like we can go through, go to see our enlarge it. Dr. Pang, boleh saya tambah sikit berkaitan dengan figure untuk pengetahuan bapa-bapa, ibu-ibu. Sekarang publication banyak diterbitkan di dalam secara online. Bila di dalam online, dan kualiti gambar yang dihantar mestilah pada kadar minima yang diperlukan. Selalunya lebih kurang, kata tak silap saya, 500 pixel, lebih kurang tinggi sikit lah. Jadi kalau boleh, draft yang disediakan sebelum kita hantar ke jurnal, mestilah draft dalam bentuk yang bebas. Tidak perlu dibentuk dalam 2 kolom sebegini. Bebas tu maksudnya seperti mana tadi yang disediakan oleh Bu Noviarita lah. Bebas tu dia hanya satu single saja. Dan gambarnya kalau boleh biarlah gambar yang besar. Kita tidak perlu memerlukan untuk diformatkan ataupun disusun sebegini rupa sebab sekarang jurnal-jurnal mereka sudah ada masing-masing sudah ada apa dipanggil proofreader. Mereka akan ada formatting yang akan buat sendiri nanti berdasarkan kepada format jurnal. Jadi ini memudahkan reviewer untuk review. Kalau bebas tanpa ada pembahagian-pembahagian begini dan boleh, maknanya reviewer boleh melihat gambar tersebut secara jelas, boleh membaca gambar atau figure itu secara jelas. Kalau itu kalau saya ditanyakan berkaitan dengan itu, saya lebih suka kebanyakan jurnal-jurnal sekarang walaupun dia Scopus ke apakah, mereka akan merujuk lebih sesuai secara bebas tanpa diformatkan menjadi 2 kolom ataupun diletak begini sebab mereka akan formatkan kembali. Itu cadangan saya pada Bapak Edward ya. Jadi saya cadangkan juga sebab saya lihat paper ni sebenarnya bagi saya kurang
kurang eksperimen. Kurang eksperimen maknanya kurang data. Kurang data maknanya untuk mencapai tahap Q1, Q2 itu mungkin menjadi persoalan besar. Kecuali kalau kita pergi Scopus ataupun conference, saya rasa tidak ada masalah paper ini untuk diterima dan diterbitkan. Tetapi untuk lebih tinggi, sebaiknya ditambahkan lagi uji kaji ataupun ditambahkan lagi data-datanya. Mudah-mudahan sebenarnya kalau di sini muka suratnya ada berapa banyak, Dr. Pang? 7 muka surat ya? Memang betul 7 muka surat. Itu adalah biasa adalah bilangan muka surat yang sesuai untuk diterbitkan di jurnal. Tetapi itu adalah font, size perkataannya, size fontnya itu adalah size yang kecil. Tapi ini fontnya size besar. Jadi kalau jurnal dia akan kecilkan lagi. So dia akan dapat dalam 10 muka surat ataupun dalam 9 muka surat. Jadi akibatnya nanti kalau kita mana kita sediakan dalam bentuk yang bebas, dia akan lebih panjang lah. Sepatutnya dalam 18, 15 muka surat. Jadi dengan gambar yang lebih jelas, lebih besar lah. Ya, itu maknanya itu komen saya lah. Tapi kalau ini kita buat, kalau nak dihantar di mana-mana yang berstatus beranking Scopus, ya itu saya rasa saya boleh, maknanya saya boleh cadangkan paper ni boleh diterima dengan pembaikan yang akan kita berikan komen sekarang ni secara umumnya. Sebab kita tidak akan dapat memberikan komen secara terperinci berdasarkan kepada tulisan-tulisan ataupun style writing dia. Ya, nanti mungkin Dr. Abbas nanti akan memberikan komen dalam bentuk style of writing lah. Ya, okey Dr. Pang, saya kembalikan kepada Dr. Pang. So kita tadi kat result and discussion. Cuba tengok sini, ada sentence yang komen saya, ada sentence yang terlalu panjang, ada sentence yang dua sentence dia boleh digabungkan. Seperti yang macam ni, sentence 1 dengan 2 actually boleh digabungkan menjadi satu, and saya dah bagi saya punya suggestion dalam komen. And also basically terms, abbreviation, all this kind of thing need to take care. Like rain station, satu. Tapi lepas tu diperkenalkan sebagai rainfall station. Just use only one. Decide mana yang nak, pakai satu saja. So that people tak akan confused. And dalam result and discussion, saya dapati ada huraian pasal method yang digunakan untuk dapatkan data. So method saya suggest masukkan dalam methodology, research methodology. Instead of present with various method, apakah macam mana dia punya method carry out is using this test. All of these masukkan ke research and research methodology. Yang ni figure caption maybe boleh buat lebih interesting. Instead of a watershed rain average, you can write something like the average of watershed rain. Be more clear. Bukan dan satu lagi, ya, saya tak pasti yang multiple times ni apakah maksud dia. Tapi from my experience, I think I suggest you to use the duration instead of multiple times. Sebab multiple times macam confused apakah maksud multiple times. Sebab yang ni kalau you nak masukkan tahun, jadi better guna duration. Duration then open close bracket years. That will be more better, I think. And also, ya, dia perkenalkan abbreviation dia kat bawah table. So make sure is respectively. Kalau kita tengok dari table 2 ni, lepas the duration, dia probability. So basically it's better to introduce the probability first. Then only yang seterusnya, respectively G, N, L, N, LP. Means flow tu kena ada, biar dia smooth. Sebab kalau tak, nanti kita refer G, habis refer anti LP, then back to probability. So flow tu macam tak smooth. Although is acceptable, but biar flow tu ada. Ya, semua term-term ni kena take note. Superscribe, subscribe ni minor, tapi kena take note juga. Dan lagi satu, suggest to present yang river data ni.
dalam bentuk table. Sebab macam ni susah kita nak tengok dengan dash kat result and discussion. It's better to present in table and also the value. I think this should be dot instead of comma, gunakan dot. Ya, yang ini juga untuk CPT point yang untuk identify subsoil. Ini saya suggest juga yang ABC ni present dalam bentuk table. Mungkin you boleh bagikan beberapa kolom di mana you boleh separate types of soil or type of rock, then how the depth berapa meter, depth open bracket, open close bracket meter, then berapa, dan seterusnya clay layer, berapakah depth dia. Instead of present like ni, kita susah nak bandingkan. Kalau kita tengok ni S01, 2, 3, kalau nak bandingkan tu kita kena pergi cari manakah depth untuk yang bedrock, manakah clay layer. So tak dapat comparison yang secara overall kita boleh nampak dengan clearly. Lagi satu, terlalu banyak short paragraph. Cuba tengok kan. Sini satu paragraph, sini satu paragraph, ni satu paragraph, ni satu lagi. So try to, sebab result you bukan result yang mass result banyak sangat. So try to combine it into one paragraph only. Sebab yang analysis you pakai ni semua dia short saja. So in one paragraph macam ni, dah boleh present all. Tak perlu kita separate banyak-banyak short paragraph. Nah, ini yang tadi saya bagi example. You introduce a SHAF sebagai safety factor. Then you dekat sini. Tapi before that, you tak introduce. So it's better to introduce beginning and also in abstract and introduction. Then at the remaining of the manuscript, pakai sahaja abbreviation SHAF. Yang ini juga condition yang you explain ni carry out in what condition. So tak perlu letak ABCD, instead just write was analyzed by following condition including existing conditions. Sebab you letak A, cuba tengok, you letak A existing condition. Tapi kat sini 3.2.1. So manakah A dia? Susah nak dapat connection. So kalau nak tulis macam ni, better to remove A, B, C, D. Figure, again, figure punya resolution dia tak clear. Although it's very big figure, but still kita boleh dapat macam presentation ni kita sometimes blur, kita tak nampak very clearly. So saya rasa kena do something on the figure. And also figure 5, figure 6, yeah. I suggest you to include the unit of meter dalam sini, bukan di figure caption. Sebab directly kita akan dapat the rough idea. Okay, this is about how many meter depth, how many meter length. Daripada kita tengok numbering, lepas tu kena baca figure caption baru kita tahu apakah unit dia. So suggestion saya to include unit dalam figure. Ni contoh yang kedua, FEM dipakai tanpa di-introduce before. Ya, lagi satu MDPL. Saya tak pasti apakah unit untuk ni. Cuba kena introduce ke. Ini unit ke Pak Edward? Saya tak pasti apakah ni. Cuba introduce kalau memang dia ini adalah unit. Pak Edward mungkin bisa jelaskan MDPL itu apa? Itu apakah MDPL? Sebab ada yang letak positif in front, ada yang tak. So saya tak pasti apakah ini. Mungkin saya bukan dalam film ini, so saya tak faham. Kalau memang ini penulisan dia, ya, you boleh teruskan. Yang lain semua repetition on the consistency on the use of term. Aku dikirimi, Pak. Yeah, also terms. And finally, reference. Kebanyakan paper ni, reference yang dia guna adalah sangat-sangat lama dah. Reference yang sangat lama. Cuma satu atau dua saja yang latest, 2019. Yang lain semua dah memang outdated. Try to find the most recent application kalau boleh to support kerja ni kalau ada. And also, I think, ya Dr. Agus tadi dah bagi komen yang bagus.
paper ni kita lack of a result. Kalau nak publish dalam Q1, saya rasa ini sangat mencabar dan susah. Sebab memang standard kita result ni tak memenuhi lagi dia orang punya baseline, something like that. Basically ini saja dari saya untuk paper Pak Aili. Thank you. Baik, terima kasih Dr. Pang Aili. Saya ingin menyapa Dr. Efizal yang sudah bergabung sama kita. Selamat datang, Dr. Efizal. Ya, baik. Terima kasih. Sorry baik. agak terlambat gabung. Tidak apa-apa Pak, kita maklum ya, perbedaan waktu yang sangat signifikan. Di sana pukul berapa Pak Efizal? Sekarang pukul 4.45. Oh, 4.45 petang, pagi. Tersalah jam saya tadi. Confused. Lusa ke Korea lagi ada pukul 3 pagi. Ada Kid Talk juga. Banyak masa ini banyak agak apa? Kekeliruan dari segi pengurusan masanya. Tak apa, Dr. Agus, ini iPod sudah sampai apa? Cawan iPod, nampak tak? Oh. Sampai Boston sudah. Oke, sorry. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Pang Ailing. Baik, ini kita kan sudah mau masuk di ujung-ujung sesi begitu. Jadi mungkin untuk kesempatan kali ini Dr. Efizal mungkin bisa ikut membantu memberikan tanggapan begitu ya untuk paper yang sedang kita bahas pada sesi terakhir ini begitu. Mungkin nanti untuk sesi selanjutnya insya Allah semoga nanti Dr. Efizal bisa menyampaikan materi yang sesuai dengan topik yang disediakan oleh panitia begitu ya Dr. Efizal. Baik ya. Betul, saya sudah saya tahu juga ini udah hampir 2 jam kan. 1 jam 45 menit. Saya paham agak terlambat. Cuman gini saya komen sedikit tadi, saya sudah juga nyimak juga beberapa komen dari Dr. Pang tadi tentang style dan referensi yang sesuai dengan topik sekarang. Kalau mungkin sedikit 5 menit saja saya go through slide saja. Silakan. Mohon maaf juga kalau sudah overlapping maksudnya sudah dibahas. Mungkin tadi saya ada siapkan sedikit slide. Mungkin saya go through saja 5 menit saja tentang reference. Oke, sebentar. Sudah kelihatan Bu ya? Sudah. Nah, ini yang udah kemarin pada dasarnya ini structure kemarin sudah bahas juga pada sebelumnya untuk structure. Ada title dan lain, mungkin saya lewatkan saja. Mungkin semua sudah tahu sebagai referensinya. Nanti saya share juga ke slide di panitia. Ini juga bagaimana kita membuat sebuah paper. Dalam konteks ini style memang mungkin sudah dibahas juga, beberapa jurnal mensyaratkan seperti Dr. Abbas sebutkan pertemuan lalu, dia strict ke format, ada double column, single column kan gitu ya. Ini author right to follow. Ada juga yang mensyaratkan, saya pernah pengalaman juga, kalau tidak mengikuti formatnya mereka tidak akan review kan gitu sampai formatnya benar kan gitu, termasuk referensinya itu style reference, ada IEEE, ada Harvard, ada APA kan gitu. Setelah itu tetapi seperti Dr. Agus sampaikan, sekarang jurnal itu sudah yang terutama jurnal yang prestis, Elsevier, Springer dan yang di WOS gitu, rata-rata mereka tidak mensyaratkan format freestyle. Freestyle ini maksudnya umumnya 1 kolom saja. Mereka punya sistem sendiri. Terakhir ini saya go through, some journal they have system freestyle. Jadi kita mensubmit itu dalam 1 kolom saja. Mereka sudah punya sistem sendiri ketika mereka pre-editing production, mereka sudah compile 1 kolom itu sesuai dengan format mereka kan gitu. Mereka tidak mau meminta author itu dipusingkan dengan masalah format. Sementara paper kita belum tahu, saya sempat komplain dengan jurnal itu sampai 3 kali reject dikembalikan. Saya bilang kita belum confirm lagi jurnal paper kita diterima, tapi sudah dipusingkan dengan masalah. Tapi nggak masalah. Umumnya jurnal yang bagus mereka akan freestyle. Saya contohkan saja sini. Ini beberapa format yang mungkin sudah tahu, ada EPA, ada MLA,
IEEE kalau di bidang electrical elektronik ini biasanya IEEE sudah umum di sini. Ini jurnal di Elsevier terakhir saya dapat ini di Elsevier, satu pre-style. Sebelum saya lupa diingatkan biasanya diminta kalau kita submit jurnal itu ada manuskrip, full manuskrip, ada blind review manuskrip yang tanpa autornya. Setelah itu ada supplementary material, maksudnya tambahan mereka minta ada file khusus untuk tabel seperti yang disampaikan Dr. Agus itu, pastikan tabel dan gambar kita gitu yang high quality, DPI-nya tuh di atas 500. Mereka ingin begitu production, bahkan saya dimintakan untuk paper kita ini Dr. Agus yang baru terbit di sebelah kanan ini, kita ada kerjasama Dr. Agus, Pak Muslim juga, yang IEEE ini minta menggambarkan ulang gambar yang di situ supaya high quality. Ini IEEE, ini Elsevier, terus ini ada MDPI sebelah kiri ini yang kemarin barusan terbit juga bulan ini. Terus yang ini sebelah kanan Springer kan gitu ya. Nah, intinya yang sekarang jurnal yang prestis itu tidak mensyaratkan lagi format begitu. Mereka sudah punya sistem begitu masukkan, termasuk latex tuh. Bahkan saya sarankan juga menggunakan latex. Kita nggak ketika ada latex dari template latex dari jurnal, kita sudah menginputkan itu. Kekurangan kesalahan untuk seperti Word itu lebih sedikit kan tuh. Reference ini seperti saya tambahkan sudah dibahas minggu lalu juga. Saya ingatkan paper yang 5 tahun terakhir, Dr. Pang sudah mention juga, terutama di bidang IT. Kalau kita lihat handphone 5 tahun yang lalu dengan sekarang kan sudah jauh berbeda gitu. Minta update. Bukan tidak boleh, ada yang tanya, kok harus 5 tahun kan itu? Bukan, tidak boleh. Kalau metode atau teori itu masih valid, hasil itu masih valid, bahkan 20 tahun, 30 tahun nggak masalah kan gitu ya. Ada hukum law kalau di electrical itu masih terpakai, padahal hukum law itu masih tahun 70-an kan gitu ya, Gauss kan gitu ya. Intinya kalau masih metode itu masih valid, masih bisa dipakai kan gitu ya. Kalau yang sosial mungkin 10 tahun kan gitu ya. Bahkan di DIKTI kalau kita masukkan proposal penelitian di DIKTI, diminta berapa banyak representasi yang dalam 10 tahun terakhir, harus di atas 80%. Ini names dan lain-lain. Saya lihat biasanya ya ini satu lagi, ada saya pernah melihat reference dari newspaper, bukan tidak boleh, tanda kutip dari media Indonesia, Kompas, bahkan dari yang lain saya sebutkan saja kan gitu ya. Bagusnya dihindari, kecuali karena tidak valid. Newspaper kayak koran, Post atau Tribun, saya sebutkan saja, karena dia tidak di-editing, kita nggak tahu valid apa tidak. Biasanya kan dari jurnal, proceeding, book, yang ada patennya kan, atau paten juga. Kalau saya pernah lihat itu mereview, menguat dari kementerian apa kan itu, boleh, cuman bagusnya dari sumber. Bahkan saya juga ada pernah melihat mengquote sesuatu referensi itu dia dari third party, maksudnya orang ketiga, harus ambil dari rujuknya. Bahkan paper ini atau tulisan ini diambil dari misal dia C, dia ambil dari B itu ngambil dari A. Kenapa nggak langsung dari A, dari root saja langsung gitu ya, dari sumber langsung gitu, dari paten atau apa. Ini blog dan lain-lain saya sebut tadi, was correct reference paper. Sorry, saya agak cepat. Ini style yang umum, IEEE ini apa, ada Harvard dan lain-lain ini. Kalau dengan format ini nggak masalah. Dengan sistem Mendeley atau EndNote yang kemarin saya sampaikan sudah selesai ini. Memang betul ada beberapa juga yang tidak mensyaratkan harus pakai ini, tetapi umumnya memudahkan kita. Kalau kita gini, contoh kita pakai submit di jurnal A, dia IEEE format. Ketika tanda kutip kita di reject, kita mau submit jurnal B, dia pakai Harvard atau IFPA kan gitu ya. Kalau kita udah pakai sistem, just klik style sudah berubah, kita nggak pusing mengetik ulang dan lain-lain. Makanya itu kelebihan kita, memang tidak mensyaratkan, tetapi salah satu indikasi mudah kita kesalahan ketik nama format itu sudah berkurang kan gitu ya. Oke, ini contoh, ini reference sudah saya bahas minggu lalu, dan terakhir ini mungkin
tambahan saja cover letter. Kalau sudah disinggung, saya mohon maaf. Biasanya kalau kita mau sampai itu untuk surat pengantar kita, cover letter, bahwa paper kita ini based on research base atau apa, dan istilahnya salam pembuka lah ke jurnal tersebut, ke jurnal editor tersebut, cover letter. Ini contoh-contoh cover letter yang pernah saya buat dulu, mungkin bisa dipakai nanti. Dan ada juga jurnal yang mensyaratkan untuk suggestion reviewer. Beberapa jurnal minta suggestion review, ada 3, ada 5, ada juga yang tidak. Kalau minta, kalau ada bahkan 3 sampai 6, bagusnya jangan, biasanya kan kawan kita aja lah nanti dia boleh, nggak masalah juga, tidak ada persyaratan kawan kita, cuman bagusnya di bidangnya, bidang kita tersebut pastikan gitu. Kalau bidang oil and gas, IT atau bidang lainnya, tetapi bagusnya jangan, boleh kawan sejawat kita berbagai, misal dari Malaysia, dari Korea, atau dari US, Europe, itu lebih bagus lagi. Jadi editor tuh yakin bahwa kita punya reviewer yang berprestasi. Mereka juga ingin mencari calon-calon. Sebenarnya mereka menjaring calon-calon reviewer juga. Mereka kesusahan juga mencari reviewer. Sebagian reviewer profesornya pada sibuk, mereka begitu dikirim email untuk mereview, deadline atau membatalkan semua. Ini sudah kemarin bahas juga preparation terakhir ini. Ini go through saja. Sorry, saya cepatkan saja. Terima kasih mungkin Bu Neneng atas waktunya. Kalau yang tadi saya sudah lihat juga Dr. Pang sudah membahas paper yang terakhir. Ya, gambar juga tadi. Terus yang banyak kesalahan juga, tabel tadi juga benar. Kadang rentang waktunya itu tidak hanya betul tadi yang saya sebut general saja kan gitu. Harus spesifik kan gitu, spesifik. Termasuk format tabel. Tabel kan yang kita yang klasik itu biasa kan ada kolom, ada baris. Biasanya memang standar yang kita baca. Bagusnya kita lihat dulu paper-paper minimal 3 sampai 5 kita, misal kita ingin submit ke jurnal A. Pastikan kita baca dulu style paper atau bagaimana penulisan di jurnal A tersebut. 3 sampai 5 paper mungkin kita lihat, kita tahu oh ini stylenya, gaya. Demikian Bu Neneng, terima kasih. Mohon maaf waktunya terlambat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Efizal. Baik, untuk kesempatan terakhir untuk membahas paper kita yang kedua pada hari ini, paper milik Pak Edward, saya persilakan kepada Profesor Abbas Ahmad. Mohon mic-nya mungkin bisa dihidupkan. Ya, bisa didengar. Baik, sudah. Oke. Sebentar. Oke, ini papernya. Oke, ini paper Bapak Edward. Sebenarnya saya tidak akan membahas secara lebih detail sebab Dr. Pang tadi telah menguraikan secara terperinci berkenaan dengan paper ini. Apa yang saya hendak highlightkan mungkin secara sederhana saja. Kalau tadi Dr. Agus menyatakan kalau paper ini mungkin sebaiknya dijadikan sebagai satu kolom. Tapi seperti mana yang Bapak Dr. Efizal maklumkan tadi, mungkin bergantung kepada format jurnal tersebut. Mungkin jurnal tersebut memerlukan ia disediakan dalam bentuk 2 kolom. Jadi paper ini mungkin disediakan berdasarkan untuk patuh kepada keperluan jurnal. Mungkin begitu. Jika tidak ada keperluan, mungkin freestyle ataupun mungkin secara 1 kolom mungkin memadai untuk memudahkan review untuk membaca dan menilai manuskrip. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan research method. Saya tidak pasti sama ada perkataan research method itu sesuai. Basically kalau dalam jurnal dia sama ada materials and method ataupun methodology. Bergantung kepada jurnal juga, sama ada jurnal tersebut memberi format bahawa untuk topik yang kedua perlu diletakkan sebagai research method. Kalau begitu, kalau sedemikian mungkin kita tidak ada masalah. Okay, research method. Kemudian kandungan research method ini sebenarnya mungkin boleh diperbaiki.
biasanya kalau untuk satu manuskrip pendidikan, bahagian metod menerangkan bagaimana kajian itu dilakukan. Maksudnya persoalan bagaimana itu perlu diterangkan, perlu dijawab dalam bahagian research method. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Dr. Pang tadi, sebahagiannya mungkin tidak sesuai untuk dimasukkan dalam research method dan ada redundancy kenyataan yang ada dalam research method dengan ada yang ada juga di bahagian result and discussion. Mungkin ini perkara yang perlu dilihat oleh Bapak Edward ya. Seterusnya berkenaan dengan figure juga. Kalau tengok figure ni, ada setengah figure adalah diambil daripada, kalau figure ni diambil daripada Google Earth. Satu keperluan yang kita perlu perhatikan semasa mengetik ataupun mengambil gambar daripada sumber-sumber eksternal, sama ada gambar tersebut ada copyright ataupun tidak. Jika ianya ada copyright, kita perlu memohon copyright terhadap memohon kegunaan copyright content itu dalam paper kita. Kalau untuk kalau macam Google ni mungkin saya tidak pasti, mungkin ada ataupun mungkin tidak. Tapi setengah jurnal, setengah image yang kita ambil daripada jurnal-jurnal lain, biasanya dalam penulisan review paper ataupun penulisan komentari, biasanya kita akan mengetik ataupun mengambil figure-figure daripada jurnal lain, dan itu perlu copyright permission yang seperti mana yang saya telah maklumkan sebelum ni. Prosedurnya agak mudah jika ia melibatkan publishing house yang besar-besar seperti Elsevier, Springer dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang perlu diperhatikan juga ya kalau kita mengambil image daripada luar. Melainkan kalau image tu daripada kita sendiri, contohnya kita bawa kamera, kita ambil gambar, kemudian kita masukkan dalam paper kita, itu tidak ada masalah. Seterusnya dari sudut tables, tidak akan menyentuh kepada kandungan table, cuma daripada bagaimana kita letakkan figure-figure ataupun nilai-nilai dalam table. Contohnya dalam table 1, kita ada 75.2, and then dekat bawah ni kita ada 156.5. Cadangan sederhana saya, kalau kita boleh seragamkan nilai tersebut, contohnya kepada 3 angka bererti. 75.2, okey. Kemudian instead of kita letak 136,5, kita letak 137 saja. Jadi ia terhad kepada 3 angka bererti. Sama juga dengan angka-angka yang terdapat dalam tabel yang seterusnya. Contohnya 75.2, kemudian di bawah ini kita ada 11.046, jadi kita gantikan kepada 111 sahaja. Sebab setengah reviewer bergantung berdasarkan pengalaman saya, memang mereka akan meletakkan ini sebagai satu daripada komen yang perlu kita perbaiki. Ini tidak terhad kepada figure atau kepada angka yang dalam table, juga kepada angka yang terdapat dalam teks. Contohnya seperti ini, 647.54. Mungkin kita boleh letakkan sebagai 648 sahaja. Okey, kita teruskan. Untuk bahagian-bahagian yang lain, saya rasa komen-komen seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Pang tadi, mungkin saya tidak ada komen yang lain. Justru saya kembalikan dulu kepada Ibu Moderator. Bu Neneng, silakan. Bisa didengar? Baik, bisa. Silakan. Ya, baik. Mohon maaf, saya sedang mengalami gangguan internet tadi, tidak stabil. Baik. Silakan. Baik, Dr. Abbas, Asok, Ya, saya sudah selesai. Oke, baik. Saya mohon maaf, saya tadi mengalami gangguan internet ya, unstable begitu. Baik, terima kasih pada Dr. Abbas Ahmad. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Edward yang sudah ini ya memberikan papernya begitu untuk diberikan masukan ya agar lebih baik. Silakan Bapak Edward, mungkin ada yang ingin ditanggapi, ada yang ingin ini sampaikan.
Ya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri yang luar biasa pada sore hari ini, Pak Prof. Abbas, Prof. Agus, Dr. Panghailing, Dr. Muslim, dan juga Pak Rizal. Terima kasih semua masukan ini akan semakin memperkuat paper kami terkait untuk lebih siap dimasukkan kepada jurnal Scopus yang level tinggi lagi. Kemudian memang tadi ada masukan untuk memperkuat di pengujian laboratorium. Sebenarnya di tabel 4 itu ya sudah ada hasil resume daripada pengujian laboratorium. Cuma memang kami kemarin kepada melakukan simulasi untuk melihat secara numerik bagaimana pengaruh ya, daripada dry drone ini. Kemudian kami akan berusaha memperbaiki sesuai dengan masukan tadi, kami sudah catat semua dan belum pernah terpikir dan terima kasih atas segala masukan untuk memperkuat atau untuk menyempurnakan paper ini. Demikian dari kami, terima kasih Mbak Neneng di kesempatan untuk menyampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Neneng. Baik, terima kasih Bapak Edward. Baik Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di penghujung untuk sesi fine tuning yang ketiga ini. Jadi Bapak Ibu yang telah mensubmit papernya kepada kami panitia, mohon bersabar untuk nanti diberikan tanggapan oleh para pemateri dan akan dibahas pada pertemuan fine tuning sesi yang selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang belum mensubmit ya, mungkin punya paper masih ragu untuk mensubmit, ya kami masih buka kesempatan begitu ya untuk mensubmit papernya untuk kita bahas begitu ya pada fine tuning ini. Baik, saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pemateri pada hari ini. Profesor Agus Asad, Profesor Abbas Ahmad, Dr. Panghailing, Dr. Efizal, juga Dr. Engineering Muslim. Beliau mohon maaf tidak bisa mengikuti acara sampai selesai dikarenakan ada kegiatan lain. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bergabung atas atensinya dan waktunya juga. Dan yang pastinya sebagai moderator saya memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya baik itu perkataan ataupun sikap ya begitu ya yang kurang berkenan selama fine tuning ini berlangsung. Mungkin sebelum saya menutup, silakan mengaktifkan kembali kameranya untuk foto sesi terakhir. Kepada Dedek, mungkin bisa tolong bantu, Saudara Dedek. Baik, Bu. Boleh. Bu. Bapak Ibu, silakan diaktifkan kameranya untuk foto sesi terakhir acara kita. Baik, mohon saya tunggu sebentar. Boleh. Saya informasikan juga untuk acara sesi keempat itu pada tanggal 2 November. Boleh. Oke, mungkin yang sesi pertama 3, 2, 1. Oke, slide kedua 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga insya Allah kita ada kesempatan untuk bertemu kembali pada sesi fine tuning yang keempat. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih izin live ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Agus, makasih Bu. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Mohon izin live ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muslim Bizal. mohon maaf. Ya, silakan ya. Bapak. Ya. Muslim mohon maaf tidak bisa mengikuti acara sampai selesai Pak, ada rapat beliau. Iya. Iya, baik. Dia sudah WhatsApp saya. Saya pun tak boleh cakap saya juga baru kuat-kuat baca. Dr. Agus. Kenapa? Tidur? Tak, bukan. Saya satu rumah ada beberapa orang. Kalau saya cakap kuat nanti semua orang bangun. Ya, makanya saya cakap tadi agak pelan-pelan sedikit. Tapi ya jelas. Sebelah kan ada bilik-bilik. Tapi ya jelas. Ya jelas. Sorry, saya tersalah alarm tadi. Sepatutnya pukul 3 ya. Pukul 3 ya. Saya buat alarm pukul